Bang Kiyosi sendiri beberapa hari yang lalu di kanal YouTube-nya membuat suatu ramalan yang dirangkum dalam gpnn.com. Nah, di situ Bang Rocky meramal 4 ramalan yang bikin merinding warga di pinggir pantai diminta waspada. Nah, jadi nanti ketika Mas dibacain apa sih 4 ramalan yang diramal oleh Bang Kiyosi, nanti di sini bakalan ditanggapi nih oleh Mbah Ilo sebagai spiritual, ya, apakah itu berpotensi ataukah mungkin terjadi. Yang paling berpotensi dan sesuai dengan apa yang dari pandangan Mbah Ilo itu yang nanti bakal menjadi apa ya, waspadaan yang lebih lagi gitu. Oke, Mas Denny bacakan terlebih dahulu, nanti Mbak Ilo tanggapin ya Mbak Ilo ya, setelah Mas Denny selesai membaca ya. Oke. Aktor sekaligus paranormal Roy Kiyosi meramalkan beberapa kejadian yang tak biasa yang akan terjadi tahun 2022. Dia menerawang beberapa kejadian mulai dari bencana alam hingga virus terbaru yang akan terjadi di tanah air. Berikut adalah ramalan Roy Kiyosi yang bikin merinding. Yang pertama, teman-teman, adanya ombak besar. Menurutnya, bencana yang muncul tahun ini merupakan kelanjutan dari 2021, yaitu air besar dan air dengan ombak yang besar. Roy pun mengimbau masyarakat di pesisir pantai agar terus berdoa. Takut-takut ada gelombang air yang besar akan melibas rumah-rumah di sana tentunya. Nanti kita minta tanggapan Mbak Ilo ya. Kemudian yang kedua adalah banjir. Dia juga melihat ada air kental seperti lumpur yang melanda tanah air di sepanjang 2022, bahkan Malaysia dan Singapura. Jadi 2022 bencananya masih berupa air yang besar, kotor, kumuh, dan banjir ujarnya. Yang ketiga, teman-teman, longsor. Roy Kiyosi merasakan adanya lumpur dan longsor di salah satu daerah di Indonesia. Daerah ini agak rawan terkena longsor. Tutur bintang film Roy Kiyosi The Untold Story. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu masih berhubungan dengan virus. Yang dinamakan Bang Kiyosi itu adalah virus baru nih teman-teman. Pesohor yang karib disapa Dede itu mengatakan bahwa virus COVID-19 akan mereda, namun akan muncul varian virus baru. Saya merasakan ini tak memberikan imbas seperti yang sebelum-sebelumnya, kata Kiyosi. Nah, itulah 4 ramalan yang diramalkan oleh seorang Roy Kiyosi, seorang anak indigo yang terkenal sekali dalam penerawangan dan penciumannya secara spiritual, secara kegaibannya ya. Mulai dari ombak besar, kemudian banjir, kemudian longsor dan virus baru. Nah, Mbak Ilo, ya, dari keempat ramalan tersebut, Mbak Ilo boleh tanggapin satu persatu atau gimana? Ya, satu persatu pun boleh. Yang pertama soal ombak besar nih Mbak Ilo. Artinya Bang Roy Kiyosi meramalkan adanya ombak besar. Yang Mas Denny lihat ya mungkin yang dimaksud sama Bang Roy ini ombak besar itu sudah mengartikan adanya tsunami mungkin ya. Karena dia melibas rumah-rumah seperti itu Mbak Ilo. Nah, dari kacamata atau penerawangan Mbak Ilo di 2022, apakah sama gitu sama Bang Roy Kiyosi tentang ombak besar atau tsunami itu Mbak Ilo? Ya, kalau menurut ramalan saya atau prediksi saya, yang ada nampak di mata saya itu seperti tsunami Mas ya. Oke, ada itu ya. Mungkin seperti itu awalnya. Itulah mungkin yang bisa nanti menyebabkan sehingga rumah-rumah itu tadi dilalap dengan hanyutkan dengan air tersebut. Oke. Dalam penerawangan Mbak Ilo sendiri ada nggak korban jiwa pada saat kejadian itu? Ya, kan tadi rumah-rumah nih porak-poranda nih kena ombak yang sangat besar tadi. Ya, kalau ada korban jiwa? Menurut prediksi saya ada. Mungkin kadang kan sudah kita informasikan seperti ini, mereka masih juga ngeyel, tak ada itu ramalan-ramalan. Nah, itu dia yang tidak percaya. Memang sebagian besar ada juga yang percaya ramalan, mereka mewaspadai, mudah-mudahan mereka itu bisa selamat seperti itu. Ya, karena seperti ini juga Mbak Ilo, mungkin mereka tuh bukan tidak mempercayai ya teman-teman. Artinya gini, kalau memang
suatu keluarga ya, masyarakat tinggal di pesisir pantai, nggak mungkin ramalan yang belum terbukti ini membuat mereka jadi wanti-wanti pindah gitu Mbak Elo. Kan pindah juga nggak gampang Mbak Elo. Iya benar. Jadi mungkin mereka itu bukannya nggak percaya, cuman kalau untuk kejadian seperti itu ya mereka lebih berserah diri pada Allah. Iya. Ya kan gitu seperti Kemudian itu. ya kalau ada tanda-tanda seperti tsunami atau tanda-tanda ombak besar, masih bisa kita menghindar gitu, sehingga Iya, kita benar sekali, Mbak Elo. jadi selamat. Iya. Gitu. Oke, tadi kemudian Belo yang kedua yang kita masuk kedua, banjir. Banjir ini melanda sepanjang tahun 2022 Belo. Bahkan Bang Roy itu bilang akan melanda juga negara tetangga Belo seperti Malaysia dan Singapura. Nah, tanggapan Belo gimana di 2022 ini? Ya, memang sih manusia sudah banyak merusak alam. Ya, jadi di situ mungkin ya kesalahan kita sendiri sebenarnya ini, musibah banjir seperti longsor itu penyebabnya sebenarnya kita sendiri. Jadi Ulah tangan manusia ya Belo. kita harus menyadari itu. Nah, seperti itu. Jadi di tahun 2022 ini memang banjir masih mendominasi beberapa daerah berarti Belo ya. Iya. Karena ulah manusia sendiri mungkin menebang pohon sembarangan, Iya. juga menjaga menumbuh kembang biakan lagi pohon yang sudah ditebang, mungkin seperti itu ya. Dan yang ketiga Mbak Elo, tadi ada yang diprediksi sama Bang Roy tentang longsor. Ya. Dari pandangan Mbak Elo gimana nih longsor ini, yang dari pengalaman Mbak Elo terjadi di mana-mana aja, kemudian korban jiwanya gimana? Silakan Mbak Elo. Ya, kalau saya prediksi longsor ini menurut penerawang saya terjadi adalah di 2 titik, yaitu titik Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu ada korban jiwa atau hanya kerusakan Ah. yang merugikan saja? Kalau menurut saya ya hanya tidak ada korban jiwa, cuman ya itu longsor Kerugian seperti materi. iya seperti gunung tiba-tiba menghambat jalan seperti itu. Oke. Yang saya pandang. Oke, kemudian yang terakhir tadi dibilang sama Bang Roy soal virus ya, virus baru. Kita telah mengetahui Mbak Elo bahwasanya di 2022 ini santer adanya korban virus corona yang saat ini berubah meningkat menjadi namanya Omicron ya kan Mbak Elo. Artinya apa? Artinya apa yang dibilang sama Bang Roy Kiyoshi di awal tahun ini tentunya sudah terbukti adanya virus baru dari corona yang berubah nama menjadi Omicron. Dan kemungkinan Mbak Elo, memang Mas Denny juga lihat di media cetak banyak sekali ya perkembangan dari virus corona ini, termasuk di Italia ada apa gitu namanya, cuman ada peningkatan dan perubahan nama gitu Mbak Elo ya. Jadi memang 4 ramalan yang diramalkan sama Bang Roy Kiyoshi ini kayak mana ya Mbak Elo? Itu sudah rutinitas apa enggak gimana ya Mbak Elo? Rutinitas bencana yang terjadi di Indonesia atau memang gimana menurut Mbak Elo sih? Saya rasa sih itu tidak. Memang hanya sewaktu-waktu ya. Kalau dibilang rutin sih tidak. Memang belakangan-belakangan ini alam semesta ini sedang mengalami seperti gangguan-gangguan lah seperti itu ya, seperti gunung berapi ya, seperti apa itu tadi mengeluarkan hawa panas gitu. Alam sedang kondisi tidak baik seperti itu. Oke, itu ya teman-teman tanggapan dari seorang paranormal dari Bang Elo melihat apa yang diterawang oleh Bang Roy Kiyoshi. Bang Elo tidak memungkiri ramalan-ramalan atau terawangan-terawangan yang diberikan oleh Bang Roy Kiyoshi, karena apa yang dikatakan Bang Elo itu semua bisa saja terjadi dan kemungkinan terjadi. Kita sebagai masyarakat terkhususnya di Indonesia nih harus waspada lagi ya, terlebih dari tadi yang dibilang sama Bang Roy Kiyoshi, di pinggir pantai nih harus mewanti-wanti gitu ya. Karena akan ada ombak yang bakal menyapu rumah-rumah yang ada mungkin di sekitaran pantai di Indonesia. Mungkin segitu aja ya Mbak Elo ya, kita sampai di sini teman-temanku. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia kita telah mendengar dan bisa mewaspadainya. Semoga tidak ada terjadi bencana di apalagi merenggut korban Iya, jiwa. benar. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita masing-masing, baik di manapun kita berada, berkendara yang hati-hati juga, waspada jangan ngebut-ngebut gitu ya. Oke, akhir kata Mas Denny dan Mbak Elo tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.